Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 296, Pegang Pesawat dan Pindahkan 3. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani memanggilku, Sui Huang, itu. Sui Huang berkomentar tanpa emosi. Setelah itu, 5 telapak tangan yang terbuat dari api menyambar leher mereka dengan erat. Apa? Pria parubaya kurus dan beberapa pria tua di belakangnya langsung membatu. Telapak tangan yang terbuat dari api muncul di leher mereka tiba-tiba. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Yang membuat mereka ngeri, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat membebaskan diri dari telapak tangan. Namun, yang paling menakutkan mereka adalah apa yang baru saja dikatakan lelaki tua itu. Sui Huang, katanya namanya Sui Huang. Semua keluarga dan sekte besar akan tahu apa yang diwakili nama ini. Nama itu milik salah seorang lelaki tua yang paling mengerikan di Sangjing. Sui Huang, bagaimana, kita. Ampuni aku omong kosongmu. Dinginnya berkilau di mata Sui Huang. Ketika dia menggerakkan lengannya, telapak tangan yang terbuat dari api bergerak. Retak. Mata kelima pria itu melebar dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak merasa menyesal sama sekali. Bam! Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Sui Huang. Pria parubaya lainnya bergumam. Tiba-tiba, matanya melebar dan dia berlutut di depan Sui Huang. Terima kasih, Sui Huang. Terima kasih, Sui Huang. Mereka akhirnya mati. Sekarang saya bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2. Pria parubaya itu sangat gelisah dan wajahnya dipenuhi air mata. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan hendak menghancurkan telapak tangannya di kepalanya. Bam! Sui Huang menendang lengannya untuk mencegahnya bunuh diri. Dia kemudian berkata, apakah kamu pantas mati akan ditentukan nanti. Untuk sekarang, tutup kedua lubang itu untukku. Petik 2. Ya, bahkan jika kamu ingin aku mati sekarang, aku tidak akan menggerutu tentang hal itu. Petik 2. Pria parubaya itu berlutut dan bersujud di hadapan Sui Huang. Dia berdiri dan melambaikan tangannya. Seketika, aliran energi menghalangi celah-celah pesawat. Saudara Wang Xian, Anda adalah dokter ajaib. Bisakah Anda membantu merawat yang terluka? Sui Huang bertanya pada Wang Xian setelah menembak mati pria parubaya itu. Baik, Wang Xian tersenyum dan menjawab dengan anggukan. Perumpamaan tua ini, Sui Huang, sangat mendominasi. Wang Xian melihat sekelilingnya, berjongkok dan menyuntikkan aliran energi Azure Dragon ke mereka yang terluka. Segera, mereka pulih. Ketua pemimpin, bisakah kamu melihat pilotnya? Mereka kehilangan kesadaran. Petik 2. Seorang anggota awak pesawat berbicara kepada Sui Huang dengan panik. Pada saat ini, sistem alarm pesawat terus berbunyi. Biarkan aku melihatnya. Wang Xian menjawab saat dia berjalan ke kokpit. Kokpit rusak oleh pertarungan antara kedua belah pihak dan sebuah lubang besar tertinggal di dalamnya. Pilot telah jatuh di dalam kokpit. Wang Xian berjalan mendekat dan tertegun. Dia mengerutkan kening, berbalik ke Sui Huang dan berkata, mereka di luar harapan. Apa? Sui Huang kaget dan berbalik serius. Apa, Tuan? Tuan, apakah mereka benar-benar di luar harapan? Tanya anggota awak dan keamanan dengan ketakutan. Mereka pergi. Wang Xian menjawab dan menggelengkan kepalanya. Salah satu anggota awak pesawat bergegas ke kontrol dan mengambil radio. Mayday, nomor penerbangan A934J dari Rivertown menuju Sangjing. Pilot di atas kapal mengalami bahaya. Meminta dukungan segera. Petik 2. Mayday, nomor penerbangan A934J dari Rivertown menuju Sangjing. Pilot di atas kapal mengalami bahaya. Meminta dukungan segera. Petik 2. Anggota awak itu berkeringat ketika dia meminta bantuan. Ini buruk. Segera, anggota awak itu menekan beberapa tombol dan menyadari ada yang tidak beres. Dia berteriak dengan panik, radionya mati. Radio keluar. Petik 2. Ada masalah dengan tombol aksi lainnya juga. Ini sudah berakhir. Anggota awak itu menjadi lebih bingung ketika dia berteriak keras. Apa masalahnya? Sui Huang mengerutkan kening dan berteriak, tenang. Anggota awak pesawat mengambil napas dalam-dalam beberapa dan menjawab,
pilotnya sudah mati, dan begitu pula pilot sekunder. Tidak ada yang bisa mengendalikan pesawat sekarang. Selanjutnya, beberapa peralatan rusak. Kita. Air mata mengalir dari matanya saat dia berbicara. Biarkan aku bertanya, seorang pramugari berkata dengan takut. Dia mengambil sistem pengumuman dan berkata dengan suara bergetar, memanggil untuk semua penumpang. Pesawat kami mengalami insiden besar. Adakah yang tahu bagaimana menerbangkan pesawat? Petik 2. Dia melanjutkan, jika ada, silakan datang ke kokpit segera. Ini menyangkut kehidupan semua orang. Petik 2. Pramugari itu mengulangi pengumuman itu beberapa kali dan suaranya terdengar di seluruh pesawat. Apa? Siapa yang tahu bagaimana menerbangkan pesawat? Siapa yang tahu bagaimana menerbangkan pesawat? Dapatkan ke kokpit segera. Petik 2. Ya ampun. Pesawat itu meluncur ke bawah. Bu, aku tidak mau mati. Petik 2. Sudah selesai. Siapa yang tahu bagaimana menerbangkan pesawat? Tolong cepat ke kokpit. Pesawat telah menyimpang dari jalurnya dan miring sekarang. Petik 2. Aku tidak ingin mati. Aku masih punya keluarga. Anak-anak saya. Ketika para penumpang mendengar pengumuman pramugari udara, panik muncul. Namun, tidak ada yang berdiri. Di era ini, seorang pilot tidak biasa. Adakah yang tahu bagaimana menerbangkan pesawat? Silakan datang ke kokpit segera. Kami menghadapi krisis besar. Petik 2. Pengumuman itu terdengar lagi. Namun, masih belum ada yang berdiri. Panik mulai tumbuh di hati semua orang. Menelpon. Hubungi kantor pusat untuk melihat apakah ada sinyal. Sui Huang mengerutkan kening dan berkata, ponsel dilarang di pesawat. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli. Gerakan kecepatan tinggi akan memengaruhi sinyal. Meskipun demikian, kami dapat mencobanya. Petik 2. Salah satu anggota awak pesawat menjawab dengan tergesa-gesa. Dia kemudian mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Kami adalah nomor penerbangan A934J, kami mengalami insiden besar, meminta bantuan markas besar. Anggota awak pesawat menelepon dan berteriak dengan tergesa-gesa. Bes. Dari ujung telepon yang lain, suara dengung yang tidak stabil terdengar. Ini tidak bekerja. Sinyal tidak stabil saat terbang dengan kecepatan tinggi. Pesannya tidak sampai. Ini tidak berfungsi. Petik 2. Sudah berakhir. Kami hanya 3 menit dari bandara. Namun, pesawat benar-benar di luar kendali dan kami tidak mungkin mendarat dengan benar. Pesawat akan jatuh. Petik 2. Peralatan darurat juga tidak berfungsi. Ketakutan mencengkeram anggota awak saat mereka berteriak dengan panik. Mereka berada di luar kemampuan mereka. Berdasarkan tren saat ini, pesawat akan menabrak. Pada saat ini, Pusat Komando Bandara Sangjing juga menyadari bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan penerbangan A934J. Pemimpin, penerbangan A934J masih tidak bisa dihubungi. Menurut jadwal penerbangan normal, mereka hanya 3 menit dari pendaratan. Petik 2. Pemimpin, kami telah mengaktifkan pelacakan satelit. Kami menemukan pesawat terbang tidak normal. Petik 2. Pemimpin, kami menerima panggilan darurat dari penerbangan A934J. Namun, suara-suara itu terus-menerus terganggu dan kami tidak dapat mendengar apapun. Petik 2. Percepat. Kunci posisi mereka dengan satelit dan kenali masalah yang mereka hadapi. Lanjutkan untuk menghubungi mereka. Kita pasti harus menjalin kontak dengan mereka. Petik 2. Pada saat ini, berbagai pemimpin dari maskapai itu memerintah dengan panik. Jika sesuatu terjadi pada pesawat, akibatnya pada maskapai akan sangat buruk. Jika ada banyak korban, bahkan manajemen yang lebih tinggi dari maskapai harus menanggung tanggung jawab. Ya ampun, penerbangan A945J benar-benar di luar kendali dan berputar ke bawah, salah satu anggota staf berteriak putus asa pada saat ini. Semua anggota manajemen dari maskapai melihat ke atas. Sebuah pesawat meluncur ke tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua orang gemetar dan ketakutan. Penumpang yang terhormat, saya ingin memberitahu Anda tentang berita yang tidak menguntungkan. Pesawat akan jatuh dalam 3 menit. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memaksa pendaratan darurat. Tolong doakan kami. Petik 2. Pada saat ini, sepotong berita sepi disiarkan melalui sistem pengumuman. Tidak, jangan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak ingin mati. Petik 2. Aku ingin menelpon. Saya masih memiliki kata-kata untuk istri dan anak-anak saya. Petik 2. Para penumpang berteriak ketakutan. Beberapa penumpang menyalakan telepon mereka dan mencoba menyampaikan kata-kata terakhir mereka kepada orang yang mereka cintai. Pramugari udara tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka melakukan hal yang sama dan mulai menyusun pesan mereka. Mereka benar-benar putus asa. Semua orang merasa putus asa. Jika pesawat itu jatuh, berapa banyak dari mereka yang bisa selamat? Semua orang di kokpit berjongkok putus asa dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi gemetaran. Beberapa ini hanya menimbulkan masalah bagi orang lain. Petik 2. Sui Huang muram dan mengepalkan tangannya dengan erat. Seberapa jauh kita dari bandara sekarang? Wang Xian mengerutkan kening dan bertanya pada salah satu awak di samping. Kami kira-kira 15 km jauhnya. Petik 2. Ledakan. Ketika aircrew berbicara, pesawat mulai berputar. Kelompok itu jatuh dan berguling ke ujung. Lebih dari 10 km. Petik 2. Wang Xian memiliki ekspresi suram saat dia melihat sistem kontrol. Dia kemudian menarik katup merah di ujungnya. Gemuruh. Dengan sistem propulsi berhenti, pesawat jatuh lurus ke bawah. Hais, Sui tua, mari kita coba. Wang Xian tersenyum ketika dia berbicara dengan tenang kepada Old Sui yang ada di sampingnya. Hah, Sui Huang tertegun. Segera, dia mengangguk dan tersenyum, jika aku sendirian, aku tidak akan percaya diri dalam melakukan ini. Karena kami berdua, aku yakin. Petik 2. Haha, baik-baik saja maka, mendarat di Sangjing dengan cara ini tidak akan menjadi hal yang hebat untuk dilihat kembali. Kata Wang Xian sambil menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menghancurkan jendela di depannya dan melompat keluar dari pesawat. Haha, mendarat di Sangjing dengan cara ini akan menjadi cara terbaik bagi Anda untuk mengingat perjalanan Anda di sini. Sui Huang tertawa dan mengikuti di belakangnya. Keduanya datang ke bagian bawah pesawat. Mereka bertukar pandang, tersenyum, mengulurkan tangan dan perlahan-lahan mendorong pesawat. Bab 297, seperti dewa, seperti iblis. Ledakan. Pesawat bersiul di udara saat seluruh pesawat sepanjang 40 meter itu mulai jatuh tak terkendali. Suara booming, udara rending dan teriakan dari penumpang di pesawat terdengar di seluruh pesawat. Namun dua belau lembut datang dari bagian bawah pesawat. Ledakan. Wang Xian dan Sui Huang menyentak tubuh mereka, dan dua pasang sayap besar beraksi di punggung mereka. Merah menyala persis seperti warna darah. Sepasang sayap Sui Huang yang menyerupai batu lava muncul dari kedua sisi. Ketika dua sayap raksasa itu menyebar, mereka membentang sekitar 10 meter yang tampak mengerikan. Tutup yang lembut akan menghasilkan suhu tinggi yang aneh. Jika bukan karena perlindungan yang dimaksudkannya, pesawat bisa terbakar. Sayap di belakang Sui Huang benar-benar keluar dari liga mereka, dibandingkan dengan para ahli denominasi Dewa Api saat itu. Di belakang Wang Xian ada sepasang sayap merah berapi juga. Energi Dragon Ball bisa berubah menjadi sepasang sayap naga atau phoenix. Sayap besar mungkin tidak sebesar sayap Sui Huang, tetapi mereka juga mencapai 7 meter. Selain itu, sayap di belakang Wang Xian lebih gesit dan fleksibel. Mengepakkannya dengan lembut akan memancarkan kekuatan naga surgawi yang mendominasi. Boom, boom. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Kedua pria itu mengangkat tangan dan bertukar pandang dengan senyum di wajah mereka. Suara ledakan lain dari pesawat terdengar. Tapi kali ini, pesawat itu berhenti jatuh. Dengan bantuan dari dua kekuatan yang kuat, pesawat berhenti tiba-tiba dan dengan menakutkan menggantung di udara tanpa bergerak. Apa yang terjadi? Mengapa pesawat berhenti bergerak? Petik 2. Apakah pesawatnya pulih? Apakah sudah diperbaiki? Petik 2. Apakah bahaya sudah berakhir? Sudah berakhir. Petik 2. Pada saat ini, penumpang penerbangan tidak memiliki petunjuk tentang apa yang terjadi di bawah pesawat ketika mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Mata mereka agape. Beberapa dari mereka berlinang air mata ketika mereka bertanya dengan panik. Bahkan staf di pesawat pun bingung. Mungkinkah kepala pemimpin itu dan pemuda itu? Beberapa staf linglung di kokpit. Ketika mereka berdua melompat keluar dari pesawat, mereka merasa putus asa dan kehilangan semua kekhawatiran. Namun,
Pesawat berhenti dengan aneh di udara. Mereka semua tidak bisa membantu tetapi menelan. Kami masih memiliki harapan. Ketua pemimpin dan pemuda itu adalah artis bela diri kuno yang kuat. Petik 2. Sekilas kegembiraan muncul di mata anggota staf saat dia berbicara, bergetar. Ya, kami aman. Kami aman. Indah sekali. Bravo. Petik 2. Staf di kokpit mulai terlihat bersemangat. Penumpang yang terhormat, pesawat sekarang stabil. Jangan panik, tetap tenang. Kami akan mendarat dengan aman. Petik 2. Seorang pramugari dengan cepat menghibur semua penumpang di kabin melalui sistem suara. Apa? Pesawatnya stabil. Bagus. Saya pikir saya akan mati. Petik 2. Haha, bagus sekali. Hebat. Kami masih hidup. Petik 2. Ketika para penumpang mendengar suara staf di pesawat, mereka bersemangat. Kegembiraan akibatnya tercermin di wajah semua orang. Wow, kecakapan yang kuat dan mendominasi. Apakah ini kekuatan Sui Huang? Petik 2. Inbound expert setengah baya menggunakan kekuatannya untuk memblokir lubang di kabin kelas 1. Ketika dia menyaksikan sayap raksasa yang berapi-api, dia terkejut. Menggunakan tubuh fisik mereka, mereka mengangkat dan mengamankan seluruh pesawat. 10 kilometer lagi jauhnya. Ayo pergi. Dengan teriakan dari Wang Xian, Sui Huang membuat gerakan cepat saat dia menatap ke depan, mengepakkan sayapnya sedikit. Haha, pergi. Keduanya membawa pesawat dan perlahan-lahan terbang. Dengan dua orang yang membawa pesawat yang beratnya hampir 100 ton di udara, kecepatan mereka tidak cepat, tetapi dipertahankan 40 hingga 50 km per jam. Ya dewa, luar biasa. Gila, ini gila. Semua staf menghentikan pekerjaan mereka di markas Bandara Sangjing ketika mereka terkejut melihat apa yang ditangkap satelit di layar. Semua orang, dengan mata terbuka lebar, menatap monitor dengan tak percaya. Dua orang dengan sayap raksasa membawa seluruh pesawat di udara. Pemandangan yang begitu memukau yang seperti dewa membuat semua orang tercengang. Mereka terbang dengan kecepatan luar biasa bahkan dengan pesawat di punggung mereka. Apakah mereka bahkan manusia? Mereka hanya seperti dewa atau setan. Para eksekutif manajemen tinggi maskapai yang kembali ke markas itu menatap kosong ke layar. Cepat, atur semua pesawat di bandara sekarang untuk memberikan waktu yang cukup bagi pesawat untuk mendarat. Cepat, minta staf untuk menyelesaikan ini. Juga, bawa personel keamanan dan tutup area pendaratan pesawat itu. Petik 2. Salah satu eksekutif dengan cepat memerintahkan staf di sekitarnya. Iya, bagus. Alangkah indahnya memiliki ahli yang kuat untuk membawa seluruh pesawat dengan tubuh fisik mereka. Kami berhasil mengatasi krisis ini. Itu keren. Beberapa eksekutif berseru dengan gembira dan terus memberi perintah, nyalakan radio. Karena pesawat sekarang mendarat, dapatkan A934J dan tanyakan apa yang sedang terjadi, dan hubungi dua ahli yang hebat. Petik 2. Iya, pesawat itu didorong oleh kekuatan kuat Wang Xian dan Sui Huang. 10 menit kemudian, Bandara Sangjing muncul di depan mereka. Orang-orang membimbing kita di bawah ini. Ayo turun. Petik 2. Sui Huang mengintip ke suatu tempat di bawah dan melihat beberapa anggota staf melambaikan bendera merah, memberi isyarat kepada mereka. Pergilah. Wang Xian membuat gerakan cepat, dan sayap di belakang punggungnya menghilang. Jika sayapnya masih ada saat ini, ia akan menjadi pusat perhatian. Sui Huang juga menarik kedua sayapnya saat mereka mengangkat pesawat sambil berjalan di udara. Teguk. Personel keamanan di sekitarnya dan eksekutif maskapai di bawah ini menelan ludah mereka. Dua ahli mendukung sebuah pesawat, berjalan di udara. Itu tampak seperti apa yang akan dilakukan para dewa. Ledakan. Sebuah pesawat yang berbobot 100 ton diturunkan dengan lembut di landasan oleh dua ahli saat semua orang menyaksikannya dengan takjub. Astaga, mereka manusia seperti dewa. Para eksekutif maskapai berlari ke arah mereka dengan ketakutan dan rasa hormat. Mereka membungkukkan tubuh mereka seolah-olah mereka telah bertemu dewa. Halo, dua ahli. Terima kasih banyak. Mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya ketika mereka berbicara dengan ketakutan. Oke, aku akan meninggalkan kalian untuk menangani masalah yang tersisa. Sui Huang tidak sabar ketika melihat orang-orang dari maskapai. Dia mengeluarkan kartu identitas merahnya dan melambai ke mereka. Apa? Ketika mereka melihat kartu itu, mata mereka tidak bisa tidak menyipit.
Semakin banyak rasa hormat yang mereka miliki untuknya. Ya, Ketua Pimpinan. Kelompok eksekutif maskapai merespons dengan keras dalam ketakutan dan gentar. Bab 298, terlalu senior. Xiao Xian, menguasai. Di samping pesawat, Xiao Yu, Guan Suking dan Lan Qingyue baru saja turun dari pesawat ketika mereka melihat Wang Xian dan Sui Huang. Mereka segera memanggil mereka. Xiao Xian, apa yang terjadi pada pesawat? Sekelompok gadis berjalan dan bertanya pada Wang Xian. Dua ahli bawaan memiliki pertengkaran dan melibatkan pilot dalam prosesnya, Wang Xian menjelaskan dengan cara yang disederhanakan. Jadi itu yang terjadi. Saya pikir seseorang membajak pesawat, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Sui Huang, pada saat ini, pria parubaya, yang memiliki konflik dengan para ahli bawaan lainnya di pesawat, bergegas dan menyambut Sui Huang dengan ngeri. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Anda dapat kembali dan menunggu pembaruan saya, kata Sui Huang dengan jelas. Ya, Sui Huang. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan hormat sebelum pergi. Tuan, mengapa semua orang memanggil Anda dengan nama Anda? Guan Suking berjalan ke tuannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe. Hanya ada satu Sui Huang. Sui Huang tertawa bangga. Meskipun namanya adalah Sui Huang, gelarnya juga Sui Huang. Kebanyakan orang akan memanggilnya dengan sebutan. Baiklah, sekarang setelah kamu berada di wilayah tuanmu, istirahat dan bersenang-senang di sini. Katakan padaku jika ada yang kamu suka. Haha, Sui Huang tersenyum dan memimpin kelompok ke pintu keluar. Kakek, kunjungi situs komik kami, hidup. Ketika mereka meninggalkan bandara, dua lelaki tua segera berjalan dan menyapa Sui Huang dengan hormat. Ya, Sui Huang mengungkapkan senyum tipis. Dia melihat beberapa mobil mewah hitam di depan sebelum berbalik ke Wang Xian dan bertanya, Saudara Wang Xian, apakah kalian akan ikut dengan saya atau? Wang Xian merenung sejenak sebelum menjawab Sui Huang. Kami ingin berjalan-jalan di sekitar Sangjing dulu. Kami akan pergi ke tempatmu besok sore. Petik 2. Baik. Sui Huang menganggukkan kepalanya, menoleh ke Guan Suking dan berkata, Murid, jika Anda menemui masalah di Sangjing, panggil saja saya. Nikmati dirimu sendiri. Petik 2. Baiklah, Tuan. Terima kasih Tuan. Guan Suking tersenyum dan mengangguk. Hehe, Sui Huang merespons dengan senyum. Setelah itu, dia melihat kedua pria tua di samping dan menginstruksikan, tinggalkan mobil untuk mereka. Ayo kembali. Petik 2. Ya, kakek. Petik 2. Kedua lelaki tua itu segera menganggukkan kepala. Setelah itu, mereka melihat ke Guan Suking dan berkata, Bibi senior marsial, jangan ragu untuk mengajari kami jika Anda memiliki kebutuhan di Sangjing. Hah, Ark. Ketika Guan Suking mendengar bagaimana kedua lelaki tua itu memanggilnya, dia langsung terpana. Kedua lelaki tua itu setidaknya berusia 70 tahun. Meskipun mereka telah sangat memperhatikan penampilan mereka, orang masih bisa melihat tanda-tanda penuaan. Dan sekarang mereka memanggilnya sebagai bibi senior marsial. Ini langsung mengejutkan Guan Suking. Haha, muridku tersayang. Berdasarkan senioritas, kedua anak ini memang seharusnya memanggil Anda sebagai bibi senior marsial. Ini akan baik-baik saja setelah Anda terbiasa. Saya akan memberi Anda perkenalan yang baik besok. Sui Huang tertawa keras dan berkomentar setelah melihat reaksi Guan Suking. Baiklah, Tuan. Guan Suking tersenyum pahit dan memaksakan senyum pada dua pria tua itu. Saudara Wang Xian, kami akan meninggalkan mobil itu untuk Anda. Saya akan kembali sekarang untuk persiapan. Komentar Sui Huang dengan sepenuh hati. Baiklah, Sui tua, pergi dan tangani masalahmu. Saya akan berjalan di sekitar jalan bersama mereka. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Selamat tinggal, bibi senior bela diri. Kedua lelaki tua itu berkata dengan hormat kepada Guan Suking sekali lagi. Selamat tinggal. Guan Suking menjawab dengan cepat. Saat Sui Huang dan kedua lelaki tua itu pergi, Wang Xian terdiam. Dia menoleh ke Guan Suking dan bertanya, Suking, berapa umur Sui Huang, ketenaran tua itu? Cucu-cucunya sudah sangat tua. Petik 2. Itu tuanku. Bagaimana Anda bisa memanggilnya Foji Lama? Petik 2. Guan Suking memutar matanya ke arah Wang Xian sebelum menjawab, aku sudah bertanya pada tuanku sebelumnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah hidup lebih dari 2 jiasi. 1.
Ya dewa, tidak mengherankan kalau begitu. Dia masih sangat kuat setelah 2 jiazi. Dia harus bisa hidup selama beberapa puluh tahun lagi. Petik 2. Wang Xian kaget. 1 jiazi setara dengan 60 tahun. 2 jiazi berarti Sui Huang berusia lebih dari 120 tahun. Tidak mengherankan bahwa kedua lelaki berusia 70 tahun itu memanggilnya kakek. Luar biasa, Wang Xian bercanda. Jika dia bisa hidup selama beberapa dekade lagi, dia benar-benar akan menjadi Buddha yang hidup. Sepertinya tidak akan ada orang dengan senioritas yang lebih tinggi daripada kamu di keluarga Sui di masa depan. Saya tidak ingin memiliki senioritas yang tinggi. Pasangan 70, 80 lebih pria tua baru saja memanggilku sebagai bibi senior bela diri mereka. Petik 2. Guan Suking tampak hancur disebut bibi senior marsial oleh 70, 80 tahun lebih pria. Jika itu masalahnya, mereka yang seusia dengannya akan memanggilnya pengasuh marsial besar. Saat memikirkan ini, Guan Suking merasa dunianya berputar. Terkadang, memiliki senioritas yang terlalu tinggi akan sangat memalukan. Hehe, Suking, saya pikir itu sangat keren. Bayangkan saja sekelompok pria tua di belakang Anda dan harus menyambut Anda dengan hormat. Lan Qingyue tertawa kecil ketika dia berkomentar. Ya, ipar perempuan. Saya mendengar dari tuan saya bahwa keluarga dengan sejarah yang lebih dalam biasanya memiliki banyak aturan. Mempertimbangkan senioritas Anda, generasi setengah baya dan yang lebih muda itu mungkin harus berlutut di hadapan Anda. Hahaha, rasanya luar biasa hanya memikirkannya. Petik 2. Xiao Yu memvisualisasikan adegan itu di benaknya saat dia tertawa terbahak-bahak. Lupakan, bukan itu yang saya inginkan. Jika kalian suka, kamu bisa menggantikanku. Petik 2. Guan Suking memutar matanya pada 2 gadis yang mendapatkan sukacita dari kesengsaraannya. Haha, ayo pergi. Mari kita lihat di mana tempat-tempat menarik di Sangjing. Untuk makan siang, ayo ambil bebek panggang. Petik 2. Wang Xian menertawakan pembicaraan gadis itu tetapi menyela pada saat ini. Ayo pergi. Xiao Yu dan rombongan berjalan menuju mobil dengan penuh semangat. Itu Bentley yang diperluas dengan 6 kursi, mobil yang agak mewah. Mereka tidak terkejut bahwa klan suci dapat dengan mudah keluar dengan mobil seperti ini. Mo Qinglong mengendarai mobil dan membawa rombongan ke tempat-tempat terkenal di Sangjing. Sangjing dikenal karena bebek panggang mereka. Karena itu, mereka secara alami ingin mencicipinya karena mereka ada di sini. Pada siang hari, rombongan berkeliling istana kekaisaran. Kelompok itu masih penuh energi dan antusiasme di malam hari meskipun telah bermain sepanjang hari. Mereka semua adalah martial artis. Mereka tidak akan lelah bahkan jika mereka telah melakukan tur sepanjang hari. Apa yang ingin kamu makan malam? Haruskah kita makan di hotel atau keluar? Petik 2. Bentley melaju di jalanan Sangjing. Wang Xian tersenyum dan bertanya pada beberapa gadis di sekitarnya. Saat dia berbicara, dia mulai mengamati Guan Suking dan Lan Qingyue dari atas ke bawah. Oh, Lan Qingyue, aku belum mendapatkanmu. Hari ini akan menjadi peluang bagus. Kami belum akan kembali ke hotel. Kita harus pergi ke pasar malam di Sangjing. Setelah mengunjungi pasar malam, kita masih harus pergi ke jalan perbelanjaan Wang Fu yang terkenal. Haha, aku akan pergi pada hiruk-pikuk berbelanja. Xiao Yu, Lan Qingyue, Guan Suking dan Elder Fang sangat senang dan berbicara dengan keras. Kami telah berbelanja sepanjang hari. Bukankah kalian lelah? Wang Xian merasa sedikit terdiam mendengar jawaban mereka. Kelelahan tidak ada. Kita harus menikmati diri kita sepenuhnya karena kita berada di Sangjing. Xiao Xian, jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Kami masih membutuhkan Anda untuk membawa tas kami. Lan Qingyue dan Guan Suking memandang Wang Xian dan memberi perintah langsung. Wang Xian terdiam. Sepertinya dia tidak akan mendapatkan jalan lagi malam ini. Bab 299, Panggil Ayah. 1. Haha, ini bagus. Suking, coba ini. Ini tidak buruk. Petik 2. Kakak ipar, ini juga tidak buruk. Tuan, cobalah. Sangjing, kota terkaya dengan fondasi paling kuat di negara ini memiliki kehidupan malam yang paling semarak. Wang Xian dibiarkan tanpa pilihan kecuali menonton mereka berempat membeli makanan ringan dari berbagai kios tanpa henti. Mereka tampak bahagia saat mereka mengobrol. Namun,
mereka menarik perhatian dari banyak orang di sepanjang jalan. 4 keindahan yang merupakan eksistensi terbaik. Xiao Yu, Lan Qingyue, Guan Suking, dan Penatua Fang semuanya adalah martial artis dengan figur sempurna. Mereka berempat agak tinggi, dan mereka memberikan getaran yang unik. Bahkan di Sangjing, sebuah kota yang tidak pernah kekurangan bayi cantik, mereka berempat dapat dengan mudah menyalip salah satu dari mereka ketika mereka berjalan berjajar. Ayo belanja. Petik 2. Ketika mereka berempat tiba di sebuah pusat perbelanjaan terkenal di Sangjing, mereka pergi dengan gembira. Berbelanja dan merawat penampilan mereka sendiri adalah kecenderungan bawaan wanita. Bahkan pakar inbound wanita tidak akan kehilangan kemampuan terlahir ini. Akhirnya, mereka melepaskan kemampuan terlahir mereka dengan menunjukkan energi yang tak terbatas dalam berbelanja. Pakaian, aksesoris, tas, satu demi satu. Segera, Wang Xian dan Mo Qinglong mengikuti di belakang dengan tangan penuh tas. Mereka seperti kaki tangan, menempel di belakang keempat bayi itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Bayangkan dia dan Mo Qinglong menjadi ahli yang bermartabat, dan mereka diturunkan kepada orang-orang yang membawa tas belanja untuk orang lain untuk saat ini. Mereka berempat berbelanja sampai jam 11 malam sebelum mereka akhirnya tidak punya pilihan selain berhenti. Mereka bahkan setuju untuk pergi ke pusat perbelanjaan lain keesokan paginya untuk berbelanja lagi. Wang Xian, yang ada di belakang mereka, tersandung ketika dia hampir jatuh ke tanah. Bukannya dia merasa lelah, tapi itu terlalu membosankan baginya. Dia tidak bisa memahami kesenangan semacam ini. Di sini, Xiao Xian. Pakailah arloji ini besok. Pria pasti punya jam tangan sendiri. Petik 2. Guan Suking dan Lan Qingyue mengeluarkan satu hal yang mereka beli untuknya ketika mereka berbicara dengan wajah berseri-seri. Tentu. Petik 2. Wang Xian mengambilnya dengan tersenyum. Keduanya membeli jam tangan yang bagus dan mewah dengan harga lebih dari 2 juta. Tapi dia benar-benar tidak mencintai arloji. Anda dapat membayangkan bahwa ia harus melepaskan pakaiannya setiap kali ia berubah menjadi naga. Sekarang, dia memiliki arloji lain yang menghalangi dirinya. Jika dia lupa melepas arlojinya, arloji itu akan hilang begitu dia berubah. Namun, dia tidak bisa menolaknya. Biarkan aku menemukan hotel. Xiao Yu mengambil ponselnya dan mencari hotel. Hotel-hotel di Sangjing cukup populer. Pada saat ini, beberapa hotel mungkin sudah penuh dipesan. Kelompok itu pergi ke 3 hotel sebelum mereka menemukan satu di jalan. Ini jalan dengan pub terkenal Sangjing. Petik 2. Xiao Yu bingung ketika dia melihat ke depan. Jalan ini adalah tempat paling ramai di Sangjing pada malam hari. Wanita dengan gaun dengan riasan cantik dan elok berada di seberang jalan. Mobil sport diparkir di setiap sisi jalan. Orang kaya di Sangjing jauh lebih unggul daripada orang-orang di Rivertown. Bahkan 10 Rivertowns bisa dibandingkan dengan satu kota Sangjing. Ayo kembali ke kamar dan tidur. Xiao Yu melirik ke sekeliling dan menuju ke hotel di depan tanpa banyak minat. Itu adalah hotel bintang 5 yang juga agak terkenal. Wang Xian dan geng berjalan masuk. Ketika mereka mendekati pintu masuk, Xiao Yu tiba-tiba terhenti. Dia memandang orang yang keluar dari mobil sport dengan heran. Ada apa, Xiao Yu? Tanya Wang Xian dengan heran. Dia Ling Yi. Ling Yi. Petik 2. Sebuah jawaban yang terdengar terkejut. Wang Xian sedikit terkejut ketika dia mengalihkan perhatiannya dan melihat seorang gadis cantik. Dia dikelilingi oleh 3 pemuda dan pemudi saat mereka berjalan ke hotel. Dia benar-benar Ling Yi. Saya suka lagunya, Terbang. Ini memotivasi. Guan Suking dan para gadis berbicara dengan takjub setelah mereka melihatnya. Kamu seharusnya tidak terlalu terkejut jika melihat beberapa aktor dan penyanyi. Bagaimanapun, Akademi Seni terbaik terletak di sini. Petik 2. Wang Xian tersenyum. Aku suka lagunya. Xiao Yu tersenyum ketika menatap gadis cantik itu. Wang Xian tertawa kecil ketika dia mengangguk. Apakah kamu akan berburu bintang? Ayo pergi. Lebih baik kita kembali ke kamar dan tidur. Itu terlambat. Baik, Xiao Yu mengangguk, tetapi dia tidak bisa berhenti memandangi gadis cantik itu dengan rasa ingin tahu. Penyanyi itu, Ling Yi, juga mendengar percakapan Xiao Yu. Dia menunjukkan senyum tipis ketika dia berbicara sambil bersandar pada seorang pria muda dengan penuh kasih sayang. 2 suite presiden. Mo Qinglong datang ke resepsionis dan berbicara dengan staf meja depan.
Saya minta maaf Pak, kami hanya punya satu kamar presiden. Petik 2. Hanya satu. Kalau begitu bagus. Gadis-gadis bisa mengambil kamar. Hehe, kalian berdua bisa tinggal di kamar standar. Petik 2. Xiao Yu tertawa kecil ketika berbicara dengan Wang Xian. Sebenarnya aku pikir aku bisa masuk. Wang Xian berkata dengan sedikit perenungan. Kesempatan besar. Lan Qingyue dan Guan Suking tersipu ketika mereka berbicara dengannya. Satu suite presiden dan dua suite. Mo Qinglong memberitahu staf meja depan. Tentu, Tuan. Itu akan menjadi total $130.000. Kata staf sambil tersenyum. Mo Qinglong segera menyerahkan kartunya. Tidak ada lagi kamar presiden. Saat itu, suara seorang pemuda terdengar. Maaf Pak, yang terakhir baru saja dipesan, kata resepsionis sambil tersenyum. Oh benarkah? Pria muda itu mengangkat alisnya ketika dia mengeluarkan kartu dan meletakkannya di meja resepsionis. Kartu keanggotaan berlian hotelmu. Anggota berlian memiliki prioritas di atas yang lain ketika kamar dipesan pada saat yang sama. Petik 2. Pria muda itu berbicara dengan acuh tak acuh ketika dia tersenyum pada orang-orang di sampingnya. Wang Xian dan geng tertegun saat mereka berputar dan menatap pemuda itu. Usianya sekitar 30 tahun. Di sebelahnya ada penyanyi cantik, Ling Yi, yang baru saja disebutkan Xiao Yu. Mereka adalah orang-orang yang datang ke hotel bersamaan dengan mereka. Ini, staf meja depan ditempatkan di posisi yang sulit. Dengan menyesal, dia berkata kepada pemuda itu, "Maaf, Tuan. Saya sudah menggesek kartu mereka. Jadi, saya benar-benar minta maaf." Petik 2. Pria muda itu terkejut dengan ekspresi pemarah di wajahnya. Babes, bisakah kamu memberi kami kamarmu? Saya dapat menyetujui beberapa permintaan Anda, seperti tanda tangan dan mengambil foto. Petik 2. Ling Yi sedikit merajut alisnya saat dia mengintip Xiao Yu, Guan Suking dan yang lainnya. Xiao Yu juga mengerutkan kening. Dia menatap Guan Suking dan menggelengkan kepalanya perlahan. Maaf, Ling Yi. Kami sudah memesan kamar kami. Petik 2. Ling Yi sedikit terkejut ketika kebingungan muncul di matanya. Aku bisa membayar kamarmu selama kamu membiarkan kami memilikinya. Pria muda di samping terus berbicara. Maaf. Guan Suking dan para gadis menggelengkan kepala di samping. Bab 300, panggil ayah. 2. Saat Xiao Yu, Guan Suking dan kelompok itu menolak mereka, Ling Yi dan pemuda di sebelahnya langsung menunjukkan ketidaksenangan mereka. Hai, nona-nona cantik, bisakah kamu membantu idola kamu? Ling Yi mengerutkan kening dan menanyakan ini pada Xiao Yu, Guan Suking dan kelompoknya. Hah, tanggapan Ling Yi membuat gadis-gadis itu merasa terdiam dan mereka merasa itu lucu. Xiao Yu dan Guan Suking menggelengkan kepala dan menjawab, kami bukan Vengel yang terlalu bersemangat. Maaf, kami akan kembali ke kamar kami. Petik 2. Ketika mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka mengambil kartu kamar mereka dari meja depan dan bersiap untuk menuju kamar mereka. Ling Yi kaget dan malu dengan tindakan kedua penggemar ini. Tunggu sebentar. Pada saat ini, para pemuda yang berdiri di samping menjadi serius. Dia sedikit mengangkat dagunya, memandang Xiao Yu dan para gadis dan berkata, kamar-kamarnya belum jadi milikmu. Setelah berkomentar, dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Ayo kembali dan tidur. Wang Xian berdiri di samping, mengawasi mereka diam-diam. Dia mendapati seluruh kejadian itu lucu dan menggelengkan kepala ketika dia berbicara dengan gadis-gadis itu. Membawa piala mereka hari itu di tangannya, Wang Xian dan rombongan berjalan menuju lift. Aku berkata, berdiri di sana. Melihat bahwa kelompok itu benar-benar mengabaikannya, wajah pemuda itu berubah suram. Aku akan memanggil manajer hotel ini. Jika Anda ingin diusir dari kamar Anda, silakan naik sekarang. Petik 2. Wang Xian berhenti di jalurnya, menoleh ke pemuda itu dan berkata, apakah kamu bodoh? Memalukan dirimu di kamar. Petik 2. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pemikiran pemuda ini. Mungkin dia merasa dirinya setingkat di atas yang lain dan harus tetap berada di kamar terbaik. Apa katamu? Tangan pemuda yang memegang telepon itu menegang ketika dia menatap dingin ke arah Wang Xian. Aku menyebutmu bodoh. Apa ada yang salah dengan telingamu? Petik 2. Xiao Yu cemberut, menatap pemuda ini dan tidak bisa berkata apa-apa tentang perilakunya. Haha, Anda berani menegur saya di Sangjing.
Pria muda itu sangat marah sehingga dia malah tertawa. Dengan senyum sinis, dia menunjuk Wang Xian dan berteriak keras. Memang, dia hanyalah anak nakal lain yang terlalu terbiasa sombong di Sangjing. Komentar Wang Xian saat dia menatap pemuda itu. Sombong, biarkan ayahmu mengatakan ini padamu. Di Sangjing, ayahmu bisa menjadi sombong seperti yang dia inginkan. Petik 2. Pria muda itu menatap Wang Xian sebelum memandang ke seberang kerumunan dan berkata, beberapa gadis ini agak cantik. Saya akan memberi Anda jalan keluar sekarang. Keluar dari sini atau, ayahmu akan menunjukkan kepadamu apa yang dimaksud dengan sombong. Dia menunjuk ke arah kelompok itu. Tuan Muda Yuan, Tuan Muda Yuan. Siapa yang telah menyinggung Anda? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara memecahkan kebuntuan. Beberapa lelaki setengah baya masuk melalui pintu masuk hotel. Dari kelompok itu, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas terkejut melihat apa yang terjadi di hotel ketika ia berlari ke depan dan berteriak. Manajer Sun, layanan tempat ini semakin buruk. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan kamar presiden di sini. Petik 2. Melihat manajer Sun berlari ke arahnya, pemuda itu berkata dengan kasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Selama Anda menginginkannya, kami pasti akan memesan kamar untuk Anda kecuali semua kamar terjual. Kalau tidak, kami pasti tidak akan menahannya atau tidak memberikannya kepada Anda. Petik 2. Manajer Sun berlari ke depan sambil tersenyum untuk menyenangkan pemuda itu. Begitukah? Kalau begitu, mengapa orang-orangmu memberikan suite presidensial kepada orang lain ketika kita tiba di waktu yang sama? Mungkinkah kartu yang Anda berikan ini tidak berguna? Petik 2. Tuan Muda Yuan memandang manajer Sun dan sudut bibirnya melengkung ke arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami akan memberikannya kepada Tuan Muda Yuan bahkan jika itu berarti tidak membiarkan orang lain tetap di dalamnya. Petik 2. Manajer Sun sekali lagi tersenyum senang. Setelah itu, dia berbalik, menatap petugas meja depan dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu menangani sesuatu yang begitu sederhana? Jika Tuan Muda Yuan menginginkan kamar presiden, berikan itu padanya. Apakah kalian masih menginginkan pekerjaanmu? Petik 2. Manajer, kami, kedua petugas itu tergagap dan merasa pahit. Namun, mereka hanya bisa menelan harga diri mereka saat mereka menundukkan kepala. Apakah kamu melihat ini? Keluar dari sini sekarang. Pria muda itu mencaci dengan jijik, memandang Wang Xian dan kelompoknya. Enyahlah. Karena Tuan Muda Yuan ingin kamu enyahlah, kalian enyahlah lebih baik. Diperbantukan manajer Sun. Kamu, kalian, Xiao Yu, Guan Suking dan gadis-gadis itu menatap dengan marah pria muda itu dan manajer Sun di sebelahnya. Mereka tidak mengharapkan manajer hotel untuk memberikan kamar yang telah mereka pesan kepada orang lain. Alis Wang Xian bersatu. Mo Qinglong, yang berdiri di samping, menatap mereka dengan dingin dan mengepalkan tangannya dengan ringan. Selamat malam, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saat Mo Qinglong hendak menyerang, sosok yang agak sunyi melihat Wang Xian dan kelompoknya. Dia terkejut dan tertegun selama beberapa detik. Setelah itu, dia langsung bergegas maju. Ketakutan mendalam bersinar di matanya. Hah! Ketika suara pria parubaya itu berbunyi dan dia muncul di depan orang banyak terkejut. Mata manajer Sun terbuka lebar dan dia terperangah. Itu kamu. Guan Suking menatap pria parubaya itu dan berseru. Pria parubaya itu tampak dekaden seperti bagaimana dia muncul di samping pesawat pada hari itu. Nona, selamat malam, selamat malam. Pria parubaya itu menyambutnya dengan ketakutan sekali lagi dan memandang Guan Suking dengan hormat. Dia masih gelisah tentang apa yang terjadi di pesawat pada hari sebelumnya. Setelah mengingat seluruh kejadian, yang dia rasakan hanyalah ketakutan. Musuh-musuhnya telah mengambil keuntungan dari kepribadiannya yang mudah marah ketika mereka memaksanya untuk menyerang pesawat. Pada akhirnya, ia hampir kehilangan semua rasionalitasnya karena ia diselimuti keinginan untuk membalas dendam. Selanjutnya, pria tua yang mengerikan itu, Sui Huang, muncul dan membunuh musuh bebuyutannya dengan satu serangan. Mereka adalah 4 ahli bawaan sejak lahir. Adapun dia masih menunggu keputusan dari orang tua itu setelah dia melanggar aturan di pesawat dengan bertarung. Apakah dia hidup atau mati semata-mata karena perkataan orang tua itu? Dengan sore yang tenang, rasa takut mulai mereda.
Jika dia mati, apa hasilnya bagi keluarga dan muridnya? Mereka mungkin akan dibunuh oleh lawan masa lalunya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa meminta lelaki tua itu untuk menyelamatkan hidupnya, dia kebetulan bertemu gadis ini. Ketika mereka turun dari pesawat, kondisi mentalnya berantakan. Meskipun demikian, dia masih ingat dengan jelas bagaimana pria tua itu memandang gadis ini dengan penuh perhatian. Dia bahkan memanggilnya muridnya. Dia adalah murid lelaki tua itu dan lelaki tua itu tidak mengikuti murid manapun selama beberapa puluh tahun. Jika dia bisa meyakinkan murid lelaki tua itu untuk menyampaikan sepatah kata untuknya, hidupnya mungkin akan selamat. Dia menyapa Guan Suking dengan cemas dan membungkuk dengan tulus. Apa? Selamat malam, Direktur Zhou. Manajer Sun menatap bos ini dengan kaget. Yang mengejutkan, bos itu membungkuk pada salah satu gadis yang baru saja ia coba kejar dari hotel beberapa waktu yang lalu. Bam! Pria parubaya itu mengayunkan tamparan dan berkata, sebaiknya kau perhatikan kata-katamu dengan cermat di lain waktu. Ini peringatan terakhirku untukmu. Petik 2. Saya iya, ya, Direktur Zhou. Manajer Sun terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya langsung membengkak saat dia menjawab dengan ngeri. Dan kalian, keluar dari hotel saya dan Anda dilarang masuk di masa depan. Petik 2. Pria parubaya itu menatap dingin pada Tuan Muda Yuan. Hehe, kalian layak mendapatkannya. Petik 2. Ketika Guan Suking, Xiao Yu dan kelompok melihat situasi, mereka tersenyum. Bab 301, Panggil Ayah. 3. Zhou Qingkong, apa kamu yakin ingin aku nyah? Pria parubaya menamparkan kata-kata dingin pada pria muda itu, membuatnya malu secara instan. Pria muda itu tampak jahat ketika dia menatap Zhou Qingkong. Zhou Qingkong menyipitkan matanya sedikit saat dia mengintip pria muda itu dengan mata yang berkedip-kedip. Selanjutnya, dia mengepalkan giginya untuk menunjukkan tekadnya. Aku berkata, tersesat, dan kamu lebih baik melakukannya sekarang. Kamu, Zhou Qingkong. Apakah Anda pikir saya takut kepada Anda hanya karena Anda seorang ahli bawaan? Keluarga Feng tidak memusnahkanmu, jadi kamu ingin Yuan Family melakukannya. Petik 2. Pria muda itu menjadi marah begitu mendengar Zhou Qingkong. Dia menunjuk ke arahnya dan menegur dengan sikap yang sangat arogan. Meskipun dia tahu Zhou Qingkong adalah ahli bawaan, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Jelas, dukungannya agak kuat. Hehe, aku ingin kamu keluar sekarang. Anda dengan baik seharusnya melakukannya. Memusnahkan saya, berhentilah menyombongkan diri, nak. Petik 2. Zhou Qingkong berbicara kepada pria muda itu dengan wajah cemberut. Dia tahu di sisi mana dia seharusnya berada sekarang. Baik, kamu. Pria muda itu murung dan wajahnya memerah karena kemerahan. Dia menunjuk Zhou Qingkong dengan ekspresi yang terus berubah. Zhou Qingkong, kamu lebih baik hati-hati. Jika saya tidak menghancurkan hotel Anda hari ini, saya, Yuan Fei, akan menodai reputasi saya sendiri di Sangjing. Petik 2. Apakah kamu tidak mendengar saya meminta Anda untuk keluar? Zhou Qingkong secara bertahap berubah suram ketika dia melihat perilaku Yuan Fei, menjeratnya dengan penindasan tirani. 5 menit. Tunggu saja. Petik 2. Yuan Fei merasakan besarnya sikap Zhou Qingkong yang mengesankan. Wajahnya memucat, dia mengertakkan gigi, dan berbicara dengan galak. Kemudian, dia berbalik ke Wang Xian dan gengnya dengan mata sedingin es. Dan kalian juga. Tunggu saja. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang diperlukan untuk memprovokasi saya. Petik 2. Ayo pergi. Dia kemudian berbalik dan berbicara dengan Ling Yi dan dua orang di sebelahnya sementara dia menggali telepon dengan putus asa. Zhou Qingkong sedikit malu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Guan Suking lagi. Nona, ini kehormatan saya bahwa Anda tinggal di hotel kami. Saya harap Anda memiliki istirahat yang menyenangkan hari ini. Petik 2. Terima kasih, Direktur Zhou. Guan Suking senang di wajahnya saat dia menyatakan rasa terima kasihnya ketika Direktur Zhou berusaha keras untuk menyinggung pemuda itu dalam pembelaan mereka. Sama-sama, Nona, kamu tinggal di ruangan apa? Akan kutunjukkan jalannya. Direktur Zhou berkata dengan cepat. Tidak masalah. Kita bisa pergi sendiri. Guan Suking menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Dengan senang hati saya melayani Anda. Petik 2. Direktur Zhou menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa saat dia memimpin mereka.
Manajer Sun, di belakangnya, sedikit tercengang ketika dia menatap bosnya dengan keraguan di wajahnya. Siapa gadis itu sehingga bosnya tidak ragu untuk menyinggung Yuan Family? Wang Xian, Xiao Yu, dan sisanya pergi ke kamar presiden. Boom boom. Setelah Wang Xian meletakkan barang-barangnya di atas meja, Penatua Fang membuka jendela untuk ventilasi, dan mereka bisa mendengar deru mesin di luar. Menghancurkan. Selanjutnya, pecahnya jendela kaca terdengar. Wang Xian, Guan Suking, Xiao Yu, dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka pergi ke jendela segera. Alangkah baiknya, Penatua Fang melihat keluar dengan ekspresi terkejut. Memang Sang Jing, memang, dengan orang-orang berani menginjak-injak hotel dari pakar inbound. Pada saat ini, lebih dari 1 skor supercar berkumpul di pintu masuk hotel. Masing-masing supercar dirawat dengan keras dengan laki-laki muda yang nakal berdiri di depan mereka. Mereka menatap hotel di hadapan mereka dengan arogansi. Suara mesin dari sebelumnya berasal dari salah satu supercar menabrak hotel dengan merajalela. Kesombongan di atas orang lain. Zhou King Kong, kau, bawa keluar sini. Pelacur itu juga. Petik 2. Sebuah suara sombong yang akrab terdengar, menakjubkan Wang Xian dan yang lainnya saat mereka bertukar pandang. Ayo turun bersama, Wang Xian memberitahu Xiao Yu dan Guan Suking segera dengan wajah tegas. Beraninya dia memarahi kita. Gadis-gadis itu geram dengan kepompong dan kepala bengkak pemuda itu. Mereka meletakkan barang-barang mereka dan menuju ke bawah. Bam! Namun, ketika mereka sampai di lobi, sesosok dikirim ke wajah mereka. Dia meludahkan seteguk darah dengan wajah seputih sprei. Direktur Zhou. Guan Suking kaget saat dia berseru. Dia buru-buru berjalan dan memeriksanya. Saya baik-baik saja. Begitu Direktur Zhou melihat Guan Suking tiba di lobi, dia mengungkapkan senyum di wajahnya yang pucat. Pada saat yang sama, sedikit keraguan muncul di matanya. Haha, beraninya kamu mengagetkan temanku. Zhou King Kong, apakah kamu muak hidup? Petik 2. Suara menghina dan puas terdengar. Pintu hotel dirobohkan seluruhnya, dengan sebuah mobil sport menabrak sofa di lobi. Yuan Fei berdiri di sampingnya, dan dia tidak merasa kasihan dengan mobil mewah yang telah jatuh. Dengan dagunya terangkat, dia menatap Zhou King Kong dengan jijik. Ketika dia melihat Wang Xian dan gengnya berjalan keluar, wajahnya menjadi dingin dengan tatapan mengejek. Semua mobil sport mewah telah memblokir pintu masuk hotel. Lebih dari 1 mobil diparkir di pintu masuk. Seorang pria muda sedang duduk di dalam mobil sport edisi terbatas di tengah, dan dia menyilangkan kakinya dengan senyuman seperti yang dia katakan tadi. Di samping pria muda itu berdiri seorang pria paruh baya yang dominan. Jelas, dialah yang baru saja memukul. Terlepas dari pria paruh baya itu, di setiap mobil sport duduk seorang pria muda dengan tampang mengejek. Mereka mengenakan barang bermerek, mengendarai mobil bermerek, generasi kedua yang kaya dan khas yang memiliki dukungan kuat. Selain kelompok pria muda yang kaya ini, beberapa pria dan pria paruh baya ada di sekitar mereka bersama beberapa pakar inbound di antara mereka. Kekuatan seperti itu menakutkan. Kalian keluar. Haha, aku akan memastikan kamu berlutut di sini sepanjang malam. Petik 2. Yuan Fei menatap Wang Xian dan geng dengan wajah dingin. Dia begitu sombong sehingga, di matanya, dia sangat menghormati siapapun. Dia benar-benar sesuatu. Tidak heran dia orang yang sangat kaya di Sangjing. Mereka benar-benar harus mendapat dukungan jika tidak ada yang berani melawan mereka. Petik 2. Wang Xian mengamati Yuan Fei dan mengalihkan perhatiannya ke seluruh pria muda dan 2 pakar inbound di pintu. Akhirnya, dia memusatkan perhatian pada pemuda di pusat yang baru saja berbicara. Nama belakangnya adalah Sui. Apakah dia dari keluarga Sui Huang? Petik 2. Setelah mengingat apa yang dikatakan pemuda itu, dia berbisik kepada Xiao Yu, Lan King Yue, dan Guan Suking di sebelahnya. Mereka semua membeku sesaat. Jika itu masalahnya, itu akan menarik. Xiao Yu menunjukkan tatapan menggoda ketika dia memandang pemuda di mobil sport di posisi tengah. Sambil tersenyum, dia berkata, "Hei, anak di tengah. Pengasuhmu ada di sini. Jika Anda tidak memberikan penghormatan, maka apa yang Anda tunggu?" Petik 2. Ledakan. Kata-kata Xiao Yu menghentak semua pria muda di mobil sport dengan tercengang hampir seketika. Beraninya seorang gadis berbicara dengan Sui Ao dengan cara seperti itu. Bosan hidup.
Pria muda di tengah sedikit terkejut ketika dia melihat Xiao Yu, Lan Qingyue, Guan Suking, dan Penatua Fang. Dengan senyum tersungging di sudut bibirnya, dia mencibir. Katakan padaku, bagaimana menurutmu meminta mereka merangkak untuk menjilat sepatuku dan memanggilku ayah? Petik 2. Bab 302, merangkak pada lutut Anda di sini dan membayar rasa hormat terhadap nenek bela diri besar. Katakan padaku, bagaimana menurutmu meminta mereka merangkak untuk menjilat sepatuku dan memanggilku ayah? Su Yao melihat sekelilingnya saat dia berkomentar dengan santai dengan jijik. Namun, ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia tertawa dan menjawab pertanyaannya sendiri, saya pikir itu saran yang cukup bagus. Petik 2. Setelah itu, dia berdiri. Sekelompok pria muda di sekitarnya secara alami melihatnya sebagai pemimpin mereka dan keluar dari mobil mereka. Saudaraku Ao, gadis-gadis di sana cukup tampan. Menjilati sepatu mungkin terlalu banyak. Biarkan aku melepas sepatu saya. Petik 2. Haha, Guzai. Apakah Anda mencoba untuk menyengat mereka sampai mati dengan ukuran Anda 45 kaki? Petik 2. Aku tidak bisa membayangkan bau kakinya setelah dia melepas sepatunya. Kamu terlalu kejam. Petik 2. Beberapa pria muda tertawa dan bercanda ketika mereka berjalan menuju hotel. Mereka semua bengkak dengan kesombongan yang tak terkendali. Mereka semua berasal dari keluarga tingkat elit di Sangjing. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup besar. Selain itu, mereka sekarang telah berkumpul bersama dan memiliki Su Yao yang berasal dari tingkat tertinggi di Sangjing. Karena itu, kelompok itu tidak takut pada apapun. Ketika kerumunan berjalan ke hotel, seorang pria parubaya dan seorang pria tua masing-masing berdiri di sebelah kiri dan kanan Su Yao. Keduanya mengeluarkan getaran mengerikan. Su Yao, yang berdiri di tengah, memandang Wang Xian dan kelompok itu dengan jijik. Dia berjalan menuju kursi di samping dan meletakkan salah satu kakinya di atasnya. Aku, Su Yao, biasanya tidak akan berdebat dengan gadis-gadis. Namun, kalian telah menyinggung saudara saya dan karena itu kalian telah menyinggung kami. Petik 2. Su Yao menyipitkan matanya dan berteriak, kemarilah dan berlutut. Datang dan berlutut segera. Kalau tidak, kami akan mempermainkanmu sampai mati. Yuan Fei menatap Wang Xian dan kelompoknya dan mencaci sebelum berjalan ke sisi Su Yao. Hehe, kalian sangat luar biasa. Wang Xian memandangi kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 pemuda dengan dingin. Siapa orang-orang itu? Kenapa mereka begitu berisik? Petik 2. Ya, kenapa mereka masih menendang keributan di tengah malam dan mengganggu istirahat kita? Petik 2. Pada saat ini, beberapa tamu tiba di lobi hotel. Jelas, keributan disebabkan ketika mobil menabrak langsung ke hotel telah membuat banyak orang khawatir. 7 hingga 8 pria parubaya mengenakan piyama mereka. Mereka memiliki tato di tangan mereka, dengan lemak terkulai di wajah mereka. Tapi mereka terlihat sangat galak. Mereka meratapi dengan sedih. Namun, ketika mereka melihat sekelompok pemuda di lobi, mereka terkejut. Pandangan mereka tertuju pada beberapa dari mereka ketika murid mereka mengerut. Tuan Muda Zen, Tuan Muda Feng, Tuan Muda Li. Beberapa dari mereka segera pergi ke sekelompok pemuda untuk menyambut mereka. Namun, kelompok pemuda itu tidak memperhatikan mereka. Mata mereka masih tertuju pada kelompok Wang Xian. Tes, kalian pasti sangat ingin mati untuk menyinggung Tuan Muda Zen dan teman-temannya. Petik 2. Seorang pria parubaya mencaci Wang Xian dan kelompok itu untuk mendapatkan buku-buku bagus Tuan Muda Zen. Enyahlah. Mo Qinglong memandangi sekelompok pria parubaya dan berteriak. Aura mengerikan dan niat membunuh menyapu mereka. Kamu adalah celepuk. Kelompok pria parubaya tidak bisa menahan aura Mo Qinglong sepenuhnya karena mereka pingsan dan jatuh ke tanah. Setelah itu, Mo Qinglong menoleh ke Su Yao dan kelompoknya. Penghinaan dan penghinaan ditulis di seluruh wajahnya ketika dia berkata, bisakah kamu menanggung akibat membuat kita berlutut di hadapanmu? Pakar bawaan. Tidak mengherankan kalau kalian bertindak sombong. Petik 2. Su Yao menyipitkan matanya dan menatap Mo Qinglong dengan dingin sambil melanjutkan. Dari aksenmu, aku yakin kamu pasti datang dari tempat lain selain Sangjing. Pernahkah Anda mendengar pepatah, di Sangjing, bahkan para pakar inbon harus tetap rendah hati? Jika tidak, pria parubaya dan tua di sampingnya melangkah maju pada saat ini.
Aura para ahli bawaan segera menyelimuti Mo Qinglong saat mereka melanjutkan kalimat untuk Sui Ao, jika tidak, kau akan mati juga. Haha, saya ingin tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk menjadi sombong di wilayah kami. Saat ini, saya akan memberi Anda 5 detik untuk sampai di sini dan berlutut di depan kami. Kalau tidak, kalian bisa lupa meninggalkan Sangjing. Bahkan seorang ahli bawaan tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Suara angkuh Yuan Fei terdengar sekali lagi. Jangan terlalu angkuh. Ketika Guan Suking melihat tampang arogan Sui Ao, dia marah dan melanjutkan, kamu Sui Ao. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jauhi ini dan jangan menjadi sombong. Kalau tidak, aku akan membiarkan tuanku tahu. Petik 2. Haha, angkuh. Sui Ao tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang asing berani menyinggung saudara saya. Wajar kalau aku terlibat sekarang. Biarkan tuanmu tahu. Bahkan jika tuanmu ada di sini, dia harus berlutut di hadapanku seperti kalian. Kalian semua di sini harus berlutut di hadapanku hari ini sampai matahari terbit. Kalau tidak, aku akan menelanjangi kalian dan melemparmu ke jalan. Kalian cewek cukup tampan. Saya percaya akan ada banyak orang yang tertarik. Petik 2. Hehe, saudaraku Ao, gadis-gadis ini sangat cantik. Petik 2. Haha, mereka cukup bagus. Namun, aku masih lebih suka melihat wajah ngeri gadis-gadis cantik. Petik 2. Dasar mesum kamu. Ketika Sui Ao menyelesaikan kata-katanya, sekelompok pemuda di sekitarnya bercanda dan bercakap-cakap dengan santai. Kelompok pemuda ini tidak peduli tentang kekuatan yang ditunjukkan Mo Qinglong, atau Wang Xian dan kelompok. Kamu, luar biasa, bagus. Saya akan menyampaikan apa yang Anda katakan kepada tuanku. Petik 2. Guan Suking merujuk pada Sui Huang ketika dia berbicara tentang tuannya. Dia telah meminta Sui Ao untuk tidak ikut campur, tetapi dia malah mulai menghina mereka. Ini membuatnya marah dan membuatnya segera mengeluarkan ponselnya. Ayo, dia benar-benar memanggil orang tuanya sekarang. Haha, ini menarik. Petik 2. Ketika Yuan Fei melihat Guan Suking mengeluarkan teleponnya, dia memandangnya dengan ejekan dan mengejek dengan keras, aku akan membiarkanmu memanggil siapapun yang kamu inginkan. Di Sangjing, sebenarnya tidak ada orang yang kita takuti. Petik 2. Dapatkan tuanmu di sini. Aku akan membiarkan dia berlutut di depanku juga. Kata Sui Ao dengan jijik. Mendengar apa yang dikatakan Sui Ao dan teman-temannya, cahaya dingin muncul di matanya. Halo tuan, seseorang menindas saya. Petik 2. Suara Guan Suking terdengar. Ketika dia menelepon melalui telepon ke Sui Huang, dia segera berbicara dengan pahit. Hah, ada orang yang berani menggertak Anda ketika saudara Wang Xian bersamamu. Di mana kamu saya akan mengirim teman-teman saya ke sini. Petik 2. Dalam si Heyuan di Sangjing, Sui Huang duduk dengan menyilangkan kaki, berkultivasi. Ketika dia mendengar muridnya, dia terkejut pada awalnya. 1. Namanya adalah Sui Ao. Dia membawa banyak orang bersamanya dan mereka mengelilingi kami. Setelah itu, ia menuntut agar kami berlutut di depannya dan bahkan ingin menelanjangi kami dan melemparkan kami ke jalan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberitahu Anda dan dia berkata dia akan membuat Tuan berlutut di depannya jika Tuan ada di sini. Petik 2. Guan Suking mengadu ke Sui Huang saat dia mengulangi semua yang dikatakan Sui Ao sebelumnya. Haha, kamu benar-benar memanggil tuanmu. Kalau begitu, katakan padanya untuk ke sini, berlutut di depan kita dan minta maaf. Petik 2. Sui Ao mendengar apa yang dikatakan Guan Suking melalui telepon dan menjawab dengan keras dengan jijik. Bab 303, merangkak di sini dengan lutut Anda dan menghargai pengasuh bela diri yang hebat 2. Sui Huang, dengan telepon di tangannya, membeku, berdiri di kamar. Dia tercengang dengan apa yang dikatakan muridnya tadi. Setelah mendengar suara angkuh dari telepon sekarang, ekspresinya langsung menjadi gelap. Pihak lain ingin dia pergi ke sana dan berlutut di depannya. Di atas itu, adalah keturunan keluarga Sui yang mengatakannya. Untuk sesaat, wajah Sui Huang tenggelam dengan ekspresi dingin. Keturunannya tidak hanya membuli murid barunya, tetapi dia bahkan ingin dia pergi dengan berlutut di tanah. Keturunan yang tidak berbakti ini mungkin belum mengetahui kebenaran, tetapi itu masih memalukan dan tidak termaafkan. Sepertinya beberapa orang muda dari keluarga Sui terbiasa dengan kesombongan. Petik 2. Sui Huang menggelapkan ekspresinya. Sebagai pilar dan pendiri keluarga Sui,
Ia bertarung dengan hidupnya sedemikian rupa sehingga mereka bisa menjadi klan suci dan mencapai status mereka saat ini. Sekarang, dia sudah tua. Dia hanya bisa memiliki beberapa dekade rentang hidup yang tersisa. Untuk masa depan keluarga Sui, dia telah menghabiskan 20 tahun berkeliaran di seluruh negeri hanya untuk mencari penggantinya. Dia ingin menemukan seorang murid yang dapat mengambil alih untuknya dan mewarisi kehebatannya. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mencoba. Dia akhirnya menemukan murid yang luar biasa, dan dia yakin bahwa murid ini akan luar biasa. Kekuatannya bisa mencapai wilayahnya dengan mudah. Ketika dia menjadi tua, muridnya masih bisa mempertahankan kemakmuran keluarga Sui selama 1 abad lagi. Namun, seorang anak dari keluarga Sui telah berani memprovokasi para tetua sendiri, dan bahkan bertindak arogan di depannya. Sui Huang memiliki tampilan yang buruk dan dingin. Murid, di mana kamu sekarang? Seseorang akan ada di sana dalam 5 menit. Petik 2. Saya belum pernah mencampuri urusan keluarga selama 20 tahun. Sepertinya beberapa orang lupa tentang bagaimana leluhur mereka bekerja keras untuk keluarga. Petik 2. Sui Huang menutup telepon dan melakukan beberapa panggilan. Bawa pantatmu ke Feng Huo Love Hotel sekarang. Murid saya dikelilingi oleh seorang anak dari keluarga Sui. Dia begitu sombong sehingga dia meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf kepadanya. Anda lebih baik melupakan dan menyelesaikannya untuk saya sekarang. Petik 2. Panggilan telepon dilakukan kepada pemimpin keluarga Sui saat ini. Pemimpin keluarga Sui, usia 75, adalah cucu Sui Huang. Ketika dia mendengar seruan kakeknya, dia sangat ketakutan sehingga dia hampir pipis di celananya. Betul sekali, hampir pipis di celananya. Kakeknya adalah keberadaan seperti dewa baginya. Dalam kesannya, kakeknya mungkin orang yang lembut, tetapi siapapun yang memprovokasi dia akan sama baiknya dengan menggali kuburnya sendiri. Ya, kakek, saya akan membawa anak buah saya dan memeriksa siapa itu. Saya akan memastikan keamanan bibi Marsial. Petik 2. Sebuah film keringat dingin menutupi dahi pria tua itu seketika. Sebagai salah satu dari 3 pemimpin klan suci di Sangjing, kapan dia pernah begitu panik sebelumnya? Pastikan keamanannya. Selesaikan dalam 5 menit. Petik 2. Sui Huang segera menutup telepon begitu selesai. Ya. Meskipun mendengar nada panggil, pria tua itu terus menjawab dan mengangguk ketakutan. Selanjutnya, dia memanggil saudara-saudaranya satu persatu dengan ekspresi gelap. Kakek marah. Periksa siapa pembuat masalahnya sekarang. Petik 2. Panggilan telepon membuat semua generasi ketiga keluarga Sui mengenakan pakaian mereka dan panik. Mereka adalah kepala desa saat ini, yang mengelola keluarga. Jika kakek mereka marah, ini serius. Semua mobil, satu persatu, keluar dari si Heyuan pada jam-jam akhir. Keluarga Sui memiliki skor anggota generasi ketiga, dan jumlahnya meningkat ketika sampai pada generasi keempat dan kelima. Saat ini, keluarga Sui memiliki lebih dari ribuan anggota, mekar bersama keturunannya. Haha, kamu sudah selesai menelepon. Menarik, mari kita lihat siapa tuanmu. Akan lebih baik jika dia adalah wanita cantik. Tidak menyenangkan memiliki orang tua. Petik 2. Sui Ao tertawa kecil. Saudaraku, kamu memiliki rasa yang unik. Haha, apa yang kamu tahu? Saudara Ao tumbuh dengan cepat. Dari Lolita, gadis-gadis muda, wanita muda hingga wanita cantik, kita harus belajar darinya. Gerombolan pemuda itu berkomentar sambil tersenyum. Huff, aku harap kamu bisa tertawa 5 menit dari sekarang. Setelah melihat wajah sombong mereka, Guan Suking berbicara dengan jijik. Kalian semua akan berlutut di hadapanku dalam 5 menit. Yuan Fei menatap mereka dengan jijik. Huff, Xiao Yu, Lan King Yue, dan yang lainnya menatap mereka dengan dingin. Kami akan menunggu dan melihat apakah Anda bisa tertawa nanti. Sekelompok pria muda tersenyum dan mengomentari Xiao Yu dan yang lainnya, memandang mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wang Xian dan gengnya diam. 5 menitmu sudah habis. Sepertinya tuanmu terlambat. Dalam hal ini, mengapa kalian tidak berlutut sekarang? Saya tidak punya waktu untuk Anda. Petik 2. Sui Ao melihat arlojinya setelah 5 menit dan memerintahkan mereka dengan jijik. Pada saat ini, mobil-mobil mewah diparkir di pintu masuk hotel dengan orang-orang tua berjalan keluar dari mereka. Saudara, pemimpin klan,
Semua orang tua menoleh dan menyapa pria tua yang berpakaian sebagai pemimpin klan dengan dua kata emas, Seng Sui, di pakaiannya. Ayo pergi. Pria tua itu melirik sisanya sebelum dia mengerutkan kening pada mobil sport di depan hotel. Senyum dingin muncul di wajahnya. Begitu dia berada di pintu, dia mendengar suara arogan. Pemimpin klan segera menarik wajah panjang dan berjalan masuk. Para tetua di belakangnya juga tampak galak. Kejadian ini tidak hanya membuat marah pemimpin klan, tetapi juga membuat kakek mereka marah. Pria itu adalah alasan mendasar bagi keluarga Sui untuk berdiri teguh. Apakah kita perlu berlutut di hadapanmu juga? Sebuah suara bergema di lobi hotel, memukau sekelompok pemuda. Sui Ao bingung ketika suara itu terdengar familiar baginya. WHO. Dapatkan di sini. Petik 2. Dia berbalik dengan tidak sabar di bawah lembutnya. Ini. Ketika pemuda di pintu itu berbalik, seluruh tubuhnya menegang. Mereka semua membelah bibir mereka dengan mata lebar dan bundar tak percaya ketika mereka melihat sekelompok orang tua tiba di pintu. Sebanyak 20 lelaki tua berjalan ke hotel dengan seragam keluarga yang mencolok. Ada seorang lelaki tua lain dengan tongkat berjalan yang tampak mahal berdiri di samping. Sekelompok pemuda di pintu tanpa sadar melangkah ke samping dengan tubuh gemetar ketika mereka masuk. Suasana begitu hening sehingga mereka bahkan bisa mendengar napas mereka sendiri dengan jelas. Klan, pemimpin. Sui Ao membuka matanya lebar-lebar ketika dia melihat bahwa semua anggota keluarga Sui generasi ketiga, termasuk kakeknya, ada di sini. Yang dia miliki hanyalah ekspresi terkejut. Pemimpin klan, kakek, mengapa kamu, kenapa kalian, tanya Sui Ao dengan ketakutan saat kegelisahan melonjak. Tetapi dia tidak berani berpikir lebih jauh. Pemimpin klan memberikan pandangan acuh tak acuh pada Sui Ao, keturunan keluarga Sui yang paling menonjol saat ini. Dia tidak membalas apapun saat dia mengalihkan pandangannya ke Wang Xian. Akhirnya, dia memusatkan perhatian pada Guan Suking, dan mempercepat langkahnya. Para tetua di belakangnya mempercepat pada saat yang sama. Bab 304, merangkak berlutut dan menghormati pengasuh bela diri besar 3. Seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan di belakang bungkusan itu. Ketika dia berjalan ke Sui Ao, tubuhnya sedikit menggigil saat dia menatapnya. Kakek, apa yang terjadi? Tanya Sui Ao dengan hati-hati. Pada saat ini, para ahli dari keluarga Sui dari kakeknya muncul bersamanya. Apa yang terjadi? Lelaki tua itu menggeram sambil berusaha mengendalikan amarahnya. Yang mengherankan orang banyak, dia melambaikan tongkatnya dengan kejam ke arah kaki Sui Ao. Bam! Retak. Tanpa menahan sama sekali, tongkat berjalan berayun berat di kaki Sui Ao. Suara patah tulangnya langsung merambat di seluruh lobi. Ark, kakek. Sui Ao menjerit kesakitan. Namun, rasa sakit fisik yang dia rasakan dari tubuh bukanlah hal yang paling dia khawatirkan saat ini saat dia memandang ngeri pada kakek yang selalu menyayanginya. Yang mengejutkannya, pria tua dengan tongkat itu bahkan tidak memperhatikannya setelah memukulnya dan berjalan melewatinya. Ini. Petik 2. Sekelompok pemuda di sekitarnya menahan napas dan mereka ketakutan. Pemimpin klan keluarga Sui saat ini dan setiap anggota yang memiliki pengaruh besar di klan semuanya ada di sini. 20 orang ini mewakili klan suci, keluarga Sui. Selain itu, mereka adalah orang-orang dengan hak berbicara dalam keluarga Sui saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki otoritas dan pengaruh yang sangat besar. Sui Ao hanyalah salah satu dari banyak cucu lelaki jika dibandingkan dengan orang-orang penting di keluarga Sui. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Terlepas dari senioritas atau kedudukan, Sui Ao sama sekali tidak dekat. Namun, kerumunan itu segera terpana dan ngeri dengan apa yang akan terjadi. Pemimpin klan keluarga Sui dan generasi ketiga keluarga Sui berjalan ke arah gadis yang menelepon secara langsung dan menundukkan kepala mereka dengan hormat. Salam, Bibi Senior bela diri. Salam, Bibi Senior bela diri. Bibi Senior bela diri. Pemimpin klan keluarga Sui dan generasi ketiga keluarga Sui memanggil gadis itu sebagai Bibi Senior bela diri mereka. Petik 2. Ya ampun, ini. Pemimpin klan dan anggota manajemen atas keluarga Sui memanggil gadis itu Bibi Senior bela diri. Dia, apa identitas aslinya? Petik 2. Sekelompok pemuda di sekitarnya memandang dengan ngeri dan tidak percaya. Ketika Sui Ao melihat kakeknya dan pemimpin klan menundukkan kepala mereka di depan gadis itu,
tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan. Bibi senior marsial, bibi senior marsial, bibi senior marsial, dia linglung saat dia bergumam. Perlahan, ketakutan dan kengerian mencengkeramnya. Jika gadis itu adalah bibi senior bela diri dari kakeknya, bukankah itu akan menjadikannya murid yang diikuti kakek buyutnya? Astaga, kakek buyutnya adalah kehidupan abadi seperti di keluarga Sui dan satu-satunya pilar sejati keluarga Sui. Panggilan telepon dari sebelumnya. Saat memikirkan ini, tubuhnya mulai menggigil hebat. Dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pada titik ini, Guan Suking sekali lagi dipermalukan oleh sekelompok orang tua yang memanggilnya sebagai bibi senior bela diri mereka. Perbedaan usia di antara mereka terlalu besar. Itu, teman-teman, bangun sekarang. Anda tidak harus bersikap sopan. Petik 2. Ini kesalahan kami bahwa bibi senior marsial harus menderita keluhan seperti itu di Sangjing. Pemimpin klan keluarga Sui melanjutkan dengan hormat. Murid kakek mereka layak menerima mereka bertindak dengan hormat kepadanya. Orang-orang tua dengan tongkat berjalan berbalik, menatap Suyao dengan dingin dan menuntut, merangkak di sini dengan berlutut dan memberi hormat pada pengasuh bela diri besar. Ya, ketika Suyao mendengar suara kakeknya, dia segera merangkak. Dahinya berkeringat dingin. Pengasuh marsial yang luar biasa, ini semua salahku. Saya gagal mengenali Anda. Ini adalah kesalahanku. Tolong beri saya kesempatan lagi. Petik 2. Suyao benar-benar kehilangan harga diri dan kesombongannya ketika dia berlutut di sana, terus meminta maaf. Sekelompok pemuda di belakangnya lumpuh ketakutan. Yuan Fei merasa seluruh tubuhnya mati rasa saat dia kehilangan semua kendali dan jatuh ke lantai. Setelah itu, dia cepat-cepat berlutut. Saya salah. Saya salah. Ketika kelompok itu melihat Yuan Fei berlutut, mereka juga berlutut ketakutan. Suyao adalah pemimpin kelompok ini. Sekarang bahkan Suyao harus berlutut, mereka hanya bisa melakukan hal yang sama di depan keluarga Sui. Cih, Guan Suking mencibir pada Suyao yang ngeri dan hilang. Kamu masih sangat arogan beberapa waktu yang lalu. Kenapa kau bertingkah seperti pengecut sekarang? Bibi senior bela diri, kakek menginstruksikan kami untuk menangani masalah ini. Kami pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Petik 2. Melihat bahwa Guan Suking jelas masih tidak senang, pemimpin klan keluarga Sui segera berbicara. Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Terima kasih sudah bergegas ke sini jam ini. Petik 2. Melihat sekelompok pria tua begitu menghormatinya, Guan Suking berbicara dengan lembut karena dia akan merasa buruk jika dia terus menuntut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bibi senior bela diri, apakah Anda ingin kembali bersama kami untuk istirahat yang baik? Tanya pemimpin klan keluarga Sui, mengungkapkan senyum. Tidak terima kasih. Saya hanya akan tinggal di sini untuk malam ini. Sampai ketemu besok. Petik 2. Baik, kalau begitu, kita tidak akan mengganggu bibi senior bela diri. Kata pemimpin klan keluarga Sui. Setelah itu, dia melihat ke sekelompok orang tua yang datang bersamanya. Kakek tidak puas dengan keadaan Sui family saat ini. Bukankah beberapa murid kami dari keluarga Sui terlalu sombong di luar? Saatnya memberi mereka pelajaran. Petik 2. Mungkin beberapa dari junior ini lupa tentang keringat dan air mata yang ditumpahkan oleh kakek dan nenek kita untuk memberi kita apa yang kita miliki hari ini. Sudah saatnya kita melakukan sesuatu. Petik 2. Ketika Suyao mendengar apa yang dikatakan beberapa lelaki tua itu, wajahnya menjadi seputih sprei. Murid klan Suyao telah menyinggung seniornya dan melanggar aturan klan. Identitas Anda sebagai murid inti dari klan akan diambil dan begitu juga manfaat yang diberikan kepada Anda. Anda sekarang akan dikerahkan untuk mengelola perusahaan. Pemimpin klan keluarga Sui segera memberi perintah. Setelah mendengar ini, Suyao merasa sunyi. Dengan semua haknya sebagai murid keluarga Sui diambil darinya, ia hanya bisa menjadi anggota biasa keluarga Sui dan harus bekerja untuk keluarga. Masa depannya mungkin berakhir lebih buruk daripada murid keluarga Sui biasa. Semua pria muda di sekitarnya terkejut dan ngeri. Suyao adalah yang paling berbakat dalam generasi keluarga Sui saat ini. Dia juga berada di peringkat ke-10 di Outstanding Young Heroes Chart. Namun, semuanya akan diambil darinya karena dia akan dialihkan dari inti keluarga ke bisnis pinggiran. Mungkin akan sulit baginya untuk kembali bahkan jika dia berhasil sampai ke alam bawaan.
Atau lebih tepatnya, tanpa sumber daya yang diberikan kepadanya oleh keluarga Sui, bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam bawaan? Kehidupannya yang luar biasa sekarang dapat dinyatakan selesai sepenuhnya. Guan Suking menatap Sui Ao dengan jelas. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sekelompok pria tua dari keluarga Sui, dia mengikuti Wang Xian dan kelompok itu kembali ke kamar mereka. Pemimpin klan keluarga Sui memandang pria parubaya yang berdiri di samping bibi senior marsial mereka. Kami telah menyelidiki masalah ini pada hari itu. Jika Anda melakukannya lagi, keluarga Sui kami akan datang dan memusnahkan Anda. Petik 2. Ya, terima kasih. Terima kasih, pemimpin klan Sui. Petik 2. Ketika Zhou Qingkong mendengar pemimpin klan Sui, dia senang. Kehidupannya yang tak berarti akhirnya dijaga. Tatapannya jatuh pada Sui Ao yang sunyi saat dia tidak bisa menahan nafas. Anda pasti terlalu ingin mati. Sebagai junior di keluarga Sui, Anda membela orang lain dan mempermalukan murid buyut-buyut Anda. Jika ini bukan kematian Anda sendiri, apa lagi? Bab 305, Seni Menyempurnakan Pil Elixir. Badai sudah berakhir begitu saja. Namun, itu tidak mempengaruhi suasana hati para gadis di malam hari. Keesokan harinya, keempat wanita itu mengetuk pintu Wang Xian pada jam 4 pagi atau 5 pagi ketika mereka menyeretnya untuk melihat upacara pengibaran bendera, semuanya dengan semangat tinggi. Wang Xian terdiam. Terkadang, energi wanita melampaui imajinasi. Setelah menyaksikan upacara pengibaran bendera, mereka pergi ke toko roti yang terkenal di Sangjing untuk makan roti. Selanjutnya, mereka pergi berbelanja lagi. Wang Xian hanya bisa membantu untuk membawa tas belanjaan mereka di belakang mereka ketika dia melihat 4 wanita cantik berjalan ke toko, satu demi satu. Baru setelah lewat jam 3 sore, mereka berhenti setelah menerima telepon Sui Huang. Ini gila, Wang Xian menghela nafas singkat. Kelompok itu mengambil mobil dan datang ke sebuah distrik kuno di Sangjing. Tempat ini dikenal tua dan kuno karena dipenuhi dengan siheyuan. Di Sangjing, siheyuan kuno dapat dengan mudah menelan biaya beberapa ratus juta. Tidak mudah mendapatkan tempat di sini bahkan jika orang kaya. Namun, ada gunung yang dikenal sebagai Gunung Sengsui tepat di belakang siheyuan. Banyak orang tidak tahu mengapa itu disebut Gunung Sengsui. Hanya mereka yang tahu menyebutnya keluarga Sui, Gunung Suci. 1. Ada 3 pegunungan suci di Sangjing, yang mewakili 3 klan suci yang kuat di Sangjing. Ketika Wang Xian dan yang lainnya mengendarai mobil ke suatu tempat dekat, seseorang dari keluarga suci Sui akan membimbing mereka berkeliling. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Pengasuh yang hebat, tolong ikuti aku. Kata seorang pria parubaya kepada Guan Suking dengan hormat saat dia memimpin jalan ke depan menuju Gunung Sengsui. Baik, Guan Suking mengangguk saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka dikelilingi oleh si Heyuan. Sebagian besar dari mereka terhubung, dan pintu-pintu tidak tertutup di dalam. Kelompok anggota keluarga Sui yang berpakaian bagus sedang berdandan atau bertukar pembicaraan. Kebanyakan dari mereka berbicara tentang Laozu keluarga Sui yang menerima seorang murid. 2. Mereka kagum ketika mereka membicarakannya. Dari sana, orang bisa mengetahui status Sui Huang di keluarga Sui. Apakah seluruh wilayah milik keluarga Sui? Xiao Yu terkejut ketika dia melihat sekeliling. Ada ratusan si Heyuan di sekitar mereka, yang membentang seluas beberapa kilometer. Ini seperti sebuah desa kecil. Ya, ini adalah wilayah keluarga Sui. Gunung suci kita ada di depan. Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. Dia sedikit bangga, karena ini adalah kekuatan keluarga Sui. Impresif. Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya agak terpana. Hanya si Heyuan dari keluarga Sui ini bernilai hampir 100 miliar dolar. Selain itu, tidak semua orang bisa mendapatkan si Heyuan bahkan jika mereka punya uang. Geng itu mengikuti pria parubaya itu ke gunung. Seluruh gunung Sengsui adalah taman. Puncaknya tingginya sekitar 40 hingga 50 meter, yang tidak terlalu tinggi. Sebuah gua ditemukan di tengah gunung. Nyala api yang dominan sepertinya keluar dari gua itu. Ada cukup banyak rumah di gunung yang menyerupai bangunan kuno. Laozu tinggal di kamar ini. Anda bisa masuk. Petik 2. Pria parubaya itu menunjuk ke sebuah rumah. Tentu. Guan Suking mengangguk, dan kelompok itu berjalan ke ruangan. Menguasai.
Silahkan masuk. Suara Sui Huang terdengar. Setelah Wang Xian memasuki ruangan, mereka melihatnya duduk di kursi, membaca buku di tangannya. Murid saya, Sui Huang meletakkan bukunya dan tersenyum. Dia mengenakan seragam keluarga Sui, tanpa rambut yang tidak pada tempatnya. Setiap langkah yang dia lakukan memancarkan getaran superior dari seorang ahli. Dia terlihat sangat berbeda dari bagaimana dia melihat kembali di River Town. Menguasai. Setelah melihat Sui Huang, Guan Suking berjalan ke arahnya dan berseri-seri, "Tuan, Anda menjadi lebih tampan." "Haha, yah, aku bahkan lebih tampan ketika aku masih muda. Banyak gadis di Sangjing membawakan obor untukku." Petik 2. Sui Huang tertawa kecil ketika dia membelai kepala Guan Suking. "Xiao Qing juga gadis yang cantik. Anda perlu berganti ke seragam keluarga Sui nanti di upacara penerimaan murid malam ini. Saya sudah menyiapkan mereka untuk Anda. Karena tidak banyak yang terjadi sekarang, pergi dan ganti pakaian Anda sekarang." Petik 2. "Ya Tuan, bawa Xiao Qing ganti baju." Sui Huang menginstruksikan seorang pelayan di rumah. "Ya, Tuan tua." Pelayan tua itu mengangguk dan memandang Guan Suking, "Nona, tolong ikuti aku." "Baik." Guan Suking mengangguk. "Ayo ikuti mereka dan periksa." Ketiga wanita itu bergabung untuk bersenang-senang, meninggalkan sisanya. "Sui tua, keluarga Suimu cukup mengesankan." Wang Xian duduk di samping terus terang dan mulai menyesap tehnya. "Haha, tentu saja. Lagi pula, ini adalah klan suci, yang aku dirikan." Petik 2. Sui Huang sangat bangga saat dia memuji dirinya sendiri tanpa malu-malu. Wang Xian menyeringai dan tidak menjawabnya. Sejak mereka menarik pesawat bersama kemarin, mereka berdua kurang canggung, dan hubungan mereka lebih dekat dari sebelumnya. Selain itu, Sui Huang mungkin sudah tua, tetapi dia bertindak seperti anak kecil. Karenanya, dia adalah seseorang yang mudah bergaul. Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang Sui Huang. "Aku bisa mengatakan bahwa kamu memiliki cukup banyak hal baik di Gunung Suci ini. Sui tua, aku ingin memeriksanya." Petik 2. "Haha, tentu. Aku akan membawamu berkeliling. Saya telah mengelola tempat ini selama 100 tahun. Petik 2. Sui Huang berdiri dengan bangga. Dia memberi isyarat agar Wang Xian pergi bersamanya. Ini gunung suci keluarga Sui, dan itu bukan hanya nama. Sui Huang menatap sekitarnya dan tersenyum ketika mereka berada di luar. "Harta apa yang kamu miliki di dalam gua itu?" tanya Wang Xian sambil tersenyum. "Ayo pergi. Anda akan tahu ketika sampai di sana." Petik 2. Sui Huang tertawa kecil dan membawa Wang Xian ke sebuah gua di Gunung Suci. Mereka dibanjiri oleh panas begitu mereka masuk. Suhu di dalam setidaknya 100 derajat. Setiap orang biasa akan dibakar begitu mereka masuk. Seluruh gua bercahaya merah. Wang Xian mendongak dan melihat dua flame spiritual bats raksasa tertanam di atas. Di bawahnya ada magma berasap dan beberapa meja untuk penggunaan kultivasi. Ada pintu merah jauh di dalam, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu. "Ini adalah area kultivasi kami. Bagaimana menurut Anda?" "Dua bola api spiritual, dan salah satunya adalah bola api spiritual penyulingan tubuh. Tidak buruk, kan?" Sui Huang berkata dengan sedikit jijik karena dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan dua bola api spiritual ini. "Tidak buruk." Wang Xian tidak menegurnya kali ini. Dua bola api spiritual semuanya level 10, satu tingkat lebih tinggi dari bola api spiritual yang dia dapatkan di waktu yang lain. Jangan pernah meremehkan perbedaan antar level. Ini menandai perbedaan yang signifikan antara bawaan atau non-bawaan. "Ayo pergi. Saya akan menunjukkan kepada Anda kamar alkimia saya." Petik 2. Sui Huang berseri-seri saat berjalan masuk dan membuka pintu. Lebih dari 330 meter persegi ruang muncul di depan mereka. Di tengah ruangan ada tungku alkimia.